Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Happy cuan untuk kalian semua teman-teman. Altcoin season telah resmi kita lihat dimulai. Sesuai dengan ekspektasi kita teman-teman, dan saya sampaikan ini telah berkali-kali selama mungkin beberapa minggu terakhir. Di beberapa video saya sampaikan bahwa ekspektasi saya teman-teman, altcoin season itu akan dimulai antara bulan Desember atau bulan Januari. Dan ternyata di bulan Desember ini kita telah melihat altcoin season telah dimulai, teman-teman. Ini terbukti dari beberapa chart. Pertama adalah Bitcoin dominance yang terus mengalami penurunan. Yang kedua adalah juga tentunya chart altcoin secara keseluruhan rata-rata mengalami kenaikan dan tidak jarang yang telah mengalami apresiasi lebih dari 100%. Di video hari ini, teman-teman, kita bakal membahas mengenai beberapa chart tersebut, apa yang sedang terjadi sekarang, apa yang bisa kita expect, and then gimana kira-kira cara memanfaatkan keadaan seperti ini. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, secara overall kalau kita lihat per hari ini, crypto total market cap itu sudah sampai ke angka 3,55 triliun dolar. Dan secara overall kita melihat top 10 coin sendiri juga rata-rata sudah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya teman-teman, terutama kalau kalian melihat 60 hari terakhir. Di top 10 coin bahkan sudah ada beberapa yang rich gitu ya, atau sampai ke angka 200-300% kenaikannya. Walaupun masih ada beberapa yang mungkin sedikit lagging, diantaranya Ethereum, BNB, dan juga Solana. Tetapi Solana kita tahu kenaikannya sudah terjadi dari berbulan-bulan yang lalu gitu. Jadi wajar saja kalau misalnya Solana sekarang sedikit cool off. Tapi yang mungkin sedikit lagging itu adalah Ethereum dan juga BNB. Tetapi sisanya teman-teman itu telah mengalami kenaikan 200 bahkan sampai 300%. Nah, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, dari segi indikator juga menunjukkan hal yang serupa ya. Ini adalah Altcoin Season Index. Dan setiap kali kita melihat indikator ini melewati angka 75, maka itu mengindikasikan bahwa kita berada di altcoin season. Dan itulah yang persis kita lihat terjadi selama beberapa hari terakhir. Altcoin Season Index itu telah bahkan mencapai angka 90, teman-teman. Ini merupakan salah satu yang tertinggi yang pernah kita lihat sejak di tahun 2022 pada saat itu. Dan juga 2021 tentunya ketika kita melihat puncak bull market pada saat itu. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, walaupun kita memang berada di area yang sudah cukup tinggi teman-teman, tapi secara historis menunjukkan bahwa kita biasanya tidak akan cuman spike ke atas lalu tiba-tiba jebol lagi ke bawah. Kita biasanya bisa bertahan sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan berada di area yang ekstrim sebelum pada akhirnya kita mengalami cool down. Oke? Dan itulah juga yang saya expect mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, teman-teman. Kita mungkin pasti akan sesekali mendapatkan semacam pullback, tetapi saya rasa itu tidak akan membawa semacam koreksi yang terlalu masif. Kalau ada pun itu mungkin hanya sekedar flush out, tapi itu biasanya hanya bertahan sejenak, teman-teman. Dan itu harusnya bisa teman-teman lewati dengan sangat gampang, terutama kalau misalnya kalian hold di spot. Gitu ya, karena tidak ada resiko bagi kalian untuk mendapatkan likuidasi. Nah, kalau kita bicara spesifik mengenai Bitcoin dominance sendiri, teman-teman, maka kita bisa melihat bahwa selama kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya kurang lebih 2 mingguan lah ya, kita melihat secara overall terjadi penurunan yang lumayan signifikan di Bitcoin dominance. Awalnya di 61%, kita sempat menyentuh sampai ke 54%. Jadi ada penurunan kurang lebih 7%. Tetapi apakah ini sudah menjadi akhir gitu ya dari altcoin season yang kita lihat terjadi? Saya rasa jawabannya belum ya teman-teman. Kita justru menurut saya baru mengawali yang namanya altcoin season. Walaupun kita melihat penurunannya sudah terjadi sangat signifikan, akan ada masanya di mana kita melihat Bitcoin dominance untuk start kembali mengalami kenaikan atau semacam konsolidasi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita lanjut untuk sell off. Contoh yang lebih gampang mungkin teman-teman bisa melihat di sini. Kita juga melihat di sini terjadi penurunan yang sangat signifikan, oke, kurang lebih juga 2-3 minggu sebelum pada akhirnya kita mendapatkan konsolidasi kurang lebih 1-2 bulan, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita start untuk melihat altcoin kembali drop
Dan ini adalah final drop, yang merupakan sebenarnya fase yang paling menyenangkan, karena pada saat itu biasanya altcoin rata-rata terbang itu luar biasa tinggi, kadang-kadang bisa ratusan persen per harinya. Walaupun sekarang sudah ada yang seperti itu, tapi masih jarang-jarang ya teman-teman. Sedangkan kalau kalian ingat di tahun 2021, kenaikan ratusan persen per hari itu di altcoin sesuatu yang mungkin akan sangat sering kalian lihat ketika kita berada di bulan April sampai bulan Mei tahun 2021. Nah, itu juga lah yang sebenarnya kita bisa expect terjadi nanti ke Bitcoin dominance ya, teman-teman. Cuman kita nggak bakalan tahu ya, di mana kira-kira konsolidasi tersebut akan terjadi. Cuman untuk sementara, berita baiknya, teman-teman, kita telah berhasil untuk breakdown dari area major trendline sekaligus area key level di 57%. Jadi, saya rasa koreksi yang bakalan kita lihat terjadi di altcoin itu kemungkinan belum akan terlalu dalam, teman-teman. Kalaupun terkoreksi, kemungkinan kita hanya akan melihat Bitcoin dominance kembali ke kurang lebih area 57,5% maksimum. Kemudian kita akan start untuk kembali mendapatkan drop. Dan mungkin next target kita bisa expect nyampe ke kurang lebih area 52%. Itu akan menjadi area support berikutnya, teman-teman, yang mungkin akan provide some bounce ke atas. Dan itu mungkin akan menjadi awal dari koreksi yang cukup dalam untuk altcoin. Tapi itu adalah sebenarnya sebuah peluang lagi ya bagi teman-teman yang mungkin belum sempat mempunyai exposure di altcoin-altcoin yang kalian mau. Dan ketika nanti terjadi semacam pullback yang cukup dalam, itu mungkin adalah semacam peluang bagi kalian untuk kembali masuk. Nah, selain daripada itu, teman-teman, Bitcoin dominance sudah mengalami penurunan. Yang kedua, kita juga melihat Ethereum juga sudah start untuk melakukan breakout dari area yang cukup krusial, teman-teman. So, kita di video terakhir sempat membahas Ethereum yang menjadi salah satu juga acuan bagi kita untuk menentukan kira-kira altcoin season itu sudah akan datang atau belum gitu ya. Dan untuk sementara, Ethereum itu terlihat telah breakout dari area major trendline sekaligus area horizontal resistance, teman-teman. Dan saya rasa ini adalah awal dari pergerakan kenaikan berikutnya untuk Ethereum. Dan saya rasa setidak-tidaknya kita bakalan bisa expect Ethereum untuk ke area all-time high dalam waktu mungkin beberapa bulan ke depan, paling cepat mungkin bulan Januari ya saya rasa, atau bahkan bisa aja di bulan Desember. Kita sekarang masih di awal bulan, tapi ideally mungkin di akhir bulan Desember atau menjelang Januari gitu ya, dimana kita melihat Ethereum sudah mendekati area all-time high. Dan kemudian ketika Ethereum udah break ke area all-time high yang baru, teman-teman, itulah juga ketika kita melihat altcoin-altcoin lainnya kemungkinan juga akan melihat momentum berikutnya datang. Karena untuk sekarang ya, kalau misalnya teman-teman merasa altcoin season ini telah berjalan dengan cukup masif, menurut saya kalian belum pernah melihat altcoin di tahun 2021 harusnya. Karena altcoin season di tahun 2021, kita melihat kenaikan yang terjadi itu rata-rata altcoin meroket ratusan persen dan hampir semua di top 50 itu sudah mendekati area all-time high. Bahkan rata-rata break ke all-time high yang baru. Sehingga kalau misalnya kita katakan ini sekarang sudah altcoin season yang sangat masif, menurut saya belum gitu ya. Ini masih sekedar permulaan menurut saya. Toh masih ada beberapa altcoin yang sebenarnya belum berhasil untuk breakout dari area lower high terakhir yang tercipta di bulan pertengahan tahun ini ya, bulan Maret atau bulan April tahun ini. Jadi bagi saya ini masih adalah sebuah permulaan untuk altcoin season. Jadi ada dua indikasi teman-teman yang menunjukkan bahwa sepertinya altcoin season masih akan berlanjut, yaitu adalah Ethereum yang baru saja start untuk breakout dari area major trend lainnya, yang berarti kita mengawali semacam pergerakan kenaikan berikutnya untuk sekarang. Yang kedua, Bitcoin dominance mengalami penurunan yang signifikan walaupun sekarang sedang mendapatkan pullback, tapi saya rasa tidak akan terlalu tinggi pullbacknya, kemungkinan maksimum hanya sampai 57 dan kemudian kita akan kembali start untuk drop. Dan ini berarti adalah wave kedua ya, nanti altcoin akan kembali mendapatkan performa yang cukup baik. Nah, untuk dapat memanfaatkan hal ini tentunya teman-teman banyak sekali cara yang bisa kalian lakukan. Cara paling aman adalah tentunya teman-teman membeli di spot dan kemudian di hold ya. Kalian pilih-pilih altcoin mana yang kira-kira menurut kalian berpotensi untuk naik luar biasa kencang dan kalian buy itu di spot kemudian di hold. Itu cara paling amannya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang
mempunyai capital masih relatif kecil gitu ya, atau yang sangat kecil, katakanlah kalian cuma punya modal 5 juta, 10 juta, atau 15 juta misalnya, maka saya akan sangat sulit untuk merekomendasikan teman-teman hanya buy di spot kemudian di hold gitu ya. Karena menurut saya itu kemungkinan tidak akan membawa efek yang terlalu signifikan ke kehidupan kalian. Kalau mau, menurut saya, mau tidak mau ya, untuk teman-teman yang mungkin masih punya capital sangat kecil, itu harus belajar untuk trading. Oke? Karena dengan memanfaatkan leverage, kalian bisa tanpa modal yang terlalu besar, kemudian mendapatkan cuan yang lumayan. Tapi ini tentunya datang dengan resiko juga, teman-teman, di mana kalian bisa mendapatkan margin call. Maka dari itu, kalian harus belajar secepatnya untuk bisa trading, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian bisa trading, maka kalian bisa mengembangkan portofolio kalian mungkin lebih cepat daripada kalau misalnya kalian buy spot and hold. Ini sekali lagi saya khususkan untuk teman-teman yang mempunyai modal relatif kecil ya. Mungkin di bawah $5.000 itu masih menurut saya tergolong cukup kecil. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, pilihlah juga exchange yang baik gitu ya, yang tidak memanipulasi price action-nya untuk kemudian meliquid kalian. Nah, carilah centralized exchange, teman-teman, yang punya liquidity yang tebal. Ini khusus untuk teman-teman yang mau trading futures ya. Kalau di spot ya bebas. Mungkin kalian mau di exchange manapun, oke menurut saya. Tapi kalau misalnya kalian trading, saya lebih prefer pakai yang liquidity-nya tebal. Salah satunya adalah Bybit. Ini juga yang saya pakai, teman-teman. Kebetulan juga saya bekerja sama dengan Bybit, dan ini ada gift gitu ya. Ada hadiah untuk kalian, para pengguna baru. Sebenarnya para pengguna lama gitu ya, yang belum pakai link saya, sekarang juga bisa mendaftar. Kalian tinggal daftar ulang saja. Kalau sebelumnya belum pernah pakai link saya, daftar ulang aja. Kalau yang belum punya akun Bybit juga bisa mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan kalian akan berpotensi mendapatkan hadiah kurang lebih $6.000 dalam bentuk rewards. Tentunya dengan menyelesaikan berbagai task yang telah disediakan oleh Bybit. Nah, di sini teman-teman akan bisa memanfaatkan semua yang kalian mungkin perlukan. Kalian bisa masuk ke spot, kalian juga bisa main di futures, dan kebetulan di Bybit ini jumlah altcoin-nya itu sangat banyak, teman-teman. Sehingga kalau kalian mau trading di koin manapun, kemungkinan besar kalian bisa lakukan itu di Bybit. Dan mereka menyediakan leverage juga cukup besar, sehingga itu akan sangat membantu ya untuk teman-teman yang mempunyai modal relatif kecil untuk kemudian mengembangkan portofolio kalian. Jadi itu mungkin salah satu cara terbaik ya, kalau misalnya teman-teman katakan kalian masih punya modal yang relatif kecil. Adalah untuk belajar trading secepatnya dan masuk ke futures, dan kalian harus menerapkan risk management yang baik. Kalau kalian pengen mencoba, langsung aja link pendaftarannya di Bybit sudah saya sediakan di kolom description box di bawah untuk kalian langsung manfaatkan. So, itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.